Sahabat, mereka punya senjata, mereka punya dana, tapi saya percaya pada kekuatan kata-kata. Karena itu, pena adalah kekuatan saya. Ini kutipan dari Shonda Rhimes. Ia seorang produser TV di Amerika Serikat yang juga seorang penulis. Ia katakan ini karena ia ditanya mengapa akhirnya ia memilih profesi sebagai penulis. Dan karena itu ia katakan, karena saya percaya pada kata-kata, dan karena itu saya akan berjuang melalui pena saya. Kutipan ini kita gunakan untuk mengantar diskusi bulanan webinar komunitas puisi esai ASEAN yang ketujuh. Ini komunitas yang presidennya adalah Datuk Jasni Madlani dari Malaysia, dan moderator setiap webinar adalah Fatin Hamama. Kali ini kita memilih topik penggambaran tokoh perempuan dalam karya sastra Indonesia. Kita ingin tahu bagaimana pena, bagaimana kata-kata telah digunakan untuk melukiskan citra perempuan dalam sastra Indonesia. Yang berbicara dalam webinar ini adalah Agus R. Sarjono, yang kita tahu ini sahabat kita, tak hanya seorang penyair, ia juga seorang kritikus sastra yang banyak mendalami dan membaca karya-karya sastra Indonesia. Saya hanya memperkaya topik ini dengan juga menampilkan aneka data dan literatur dari luar Indonesia untuk menggambarkan wanita dalam sastra. Kita mulai dari data ini. Ini ada riset yang minta ampun luasnya, riset yang membaca 104.000 fiksi. 104.000 fiksi dari tahun 1780 hingga 2007. Jadi ini fiksi yang lebih dari 100 tahun dikumpulkan, lebih dari 100.000 fiksi, novel, cerpen, dan puisi dikumpulkan untuk di-studi. Yang mengerjakannya adalah University of Illinois at Berkeley, Amerika Serikat. Dan hasil riset ini dimuat di Journal of Cultural Analysis. Yang menulisnya adalah Ted Underwood dan kawan-kawan pada tahun 2018. Saya memulai dengan riset yang masif sekali yang dikerjakan oleh university dan sudah dimuat di jurnal akademik. Karena begitu banyak yang diriset, 104.000 novel, puisi, cerpen, mustahil itu bisa dibaca oleh satu dan dua orang, karena itu yang membacanya adalah algoritma. Dan bahan-bahan dikumpulkan dari Hattie Trust Digital Library. Jadi ini bahan-bahan yang sudah ada dalam bentuk digital dan dibaca berdasarkan juga algoritma. Jadi komputer membantu membaca, menelusuri apa yang bisa disimpulkan dari studi 104.000 fiksi di dunia. Nah, ini kesimpulan yang membuat kita terpana bahwa dalam 100 tahun, tepatnya sejak 1850 sampai 1950, penulis fiksi yang wanita dibandingkan yang pria, dalam 100 tahun jumlah wanita yang menulis fiksi merosot. Yang tadinya itu wanita banding laki-laki 50% dibanding 50%, tapi kemudian pelan-pelan merosot, tinggal wanitanya hanya 25% saja, laki-lakinya 75%. Jadi ini fenomena yang membuat
kita terbelalak, ternyata ketika di studi 100.000 lebih dari karya fiksi, jumlah penulis wanita merosot tahun demi tahun, dan akhirnya disimpulkan dalam 100 tahun jumlah penulis wanita persentasenya merosot dari 50% hanya menjadi 25% saja. Nah, berikutnya, ini konsekuensinya juga dikatakan dalam riset itu bahwa penulis wanita acap kali menjadikan karakter wanita sebagai pelaku utama novelnya, tapi penulis laki-laki cenderung menjadikan laki-laki sebagai karakter utama tulisan. Nah, akibatnya juga dalam fiksi, karakter utama yang menggambarkan wanita sebagai protagonis yang menjadi pelaku utamanya, juga dari total 104.000 fiksi itu, karakter utama wanita hanya sekitar 25% sampai 33% saja. Jadi inilah data yang diperoleh melalui riset algoritma dimuat di jurnal akademik yang membuat banyak orang terpana. Kok begini datanya, bahwa ternyata penulis wanita itu dan karakter wanita dalam novel, dalam fiksi, merosot dari 50% ke 33% ke 25%. Nah, inilah muncul pertanyaan, mengapakah 100 tahun itu 1850 sampai 1950 persentase penulis wanita merosot, padahal bukankah itu era kebangkitan feminisme, itu era kebangkitan peran wanita di ruang publik. Tapi mengapa di satu sisi gerakan emansipasi wanita bertambah tinggi, tapi justru penulis novel, puisi, dan cerpen dari kalangan wanita merosot dari 50% hingga hanya 25%. Nah, ini jawabannya yang diberikan oleh riset tadi, bahwa menulis fiksi di abad 19 itu bukanlah high status karir. Jadi menulis puisi tidak dianggap satu profesi yang tinggi di abad 19, namun pelan-pelan di abad ke-20 menulis puisi, menulis cerpen, menulis novel, atau menulis fiksi secara menyeluruh itu dianggap high status career, karena itu banyak sekali pelan-pelan para penulis laki-laki yang masuk menjadi penulis fiksi. Jadi penyebab pertama adalah karena berubahnya karir penulis novel, penulis fiksi yang sekarang kemudian menjadi lebih komersial, lebih dipandang, dan itu ternyata banyak menarik kaum laki-laki yang lebih berbondong-bondong untuk menjadi penulis fiksi. Itu penyebab pertama. Ini penyebab kedua adalah semakin banyaknya penulis wanita ke bidang non-fiksi. Nah, ini juga data yang menarik. Setelah kita lihat merosotnya jumlah penulis, persentase penulis wanita di dunia fiksi, tapi di dunia non-fiksi, penulis wanita justru meninggi. Data ini sengaja saya tampilkan untuk diketahui, karena ini data penting untuk membaca bagaimanakah dalam 100 tahun komposisi penulis lelaki dan penulis wanita, komposisi dari karakter utama di fiksi itu, antara karakter utama wanita dan karakter utama pria dalam persentase, dalam data yang agregat, dalam data yang mencakup 104.000 fiksi. Namun pada saat yang sama, itu muncul gerakan yang disebut lahirnya feminist literatur. Jadi khusus untuk dunia literatur, di samping gerakan-gerakan sosial, lahir pula gerakan literatur, baik fiksi ataupun non-fiksi, yang menyuarakan kesetaraan wanita. Nah, inilah era ya, yang mulai muncul di abad ke-19 bersamaan dengan gerakan emansipasi wanita. Muncul pula karya-karya yang menyuarakan emansipasi wanita dalam fiksi dan non-fiksi.
Nah, ini juga kita lihat bahwa karya fiksi itu tidak berhenti sebagai karya fiksi, tapi ia digunakan sebagai bagian juga oleh gerakan feminisme untuk menyuarakan isu-isu feminisme. Isu-isu kesetaraan wanita di ruang publik, baik itu dalam bentuk politik, ekonomi, ataupun budaya. Puisi terutama digunakan untuk ikut menyebarkan gagasan. Jadi kita lihat perkembangannya bahwa novel-novel fiksi-fiksi itu tidak hanya berhenti sebagai fiksi, di era ini ia pun dijadikan bagian dari alat perjuangan emansipasi wanita. Nah, ini contoh novel-novel karya-karya tentang citra perempuan yang dimunculkan dalam berbagai karya-karya penting. Salah satunya di sini ini karya Doris Lessing, The Golden Notebook. Ini salah satu novel yang dianggap berpengaruh mengenai isu-isu feminis dalam karya sastra. Novel ini bercerita tentang wanita yang bercerai di usia-usia 50-an. Ini usia-usia yang mengalami pancaroba dan digambarkan bagaimana ia mencari makna hidup di tengah kultur patriarki. Jadi kita lihat bagaimana kisah-kisah dalam masyarakat itu dipotret, dibuat lebih menyentuh, dimasukkan ke dalam novel. Kisah seorang perempuan yang bercerai, karena waktu itu pernikahan itu dianggap sakral, lalu datanglah gerakan feminisme. Ketika melihat terjadi satu ketimpangan dalam rumah tangga, maka bercerai yang diinisiasi oleh perempuan pun juga menjadi pilihan, dan digambarkan bagaimana situasinya seorang wanita yang usia 50 tahunan, ia bercerai dan kemudian mencari makna hidup di ruang publik di tengah kultur yang didominasi oleh laki-laki. Ini novel lain yang juga terkenal, ini karangan Virginia Woolf, itu berjudul A Room of One's Own. Ini juga tentang wanita yang menjadi warga kelas 2 di ruang publik dengan setting banyak sekali diceritakan, itu setting dari sosial dunia di Inggris ya. Jadi ini juga novel lainnya yang terkenal di era itu. Nah, ketiga yang juga populer, ini novel yang dikarang oleh Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, yang juga menceritakan bagaimana wanita menjadi tereduksi fungsinya hanya sebagai alat reproduksi saja. Dalam satu masyarakat ia hanya diperlakukan sebagai manusia untuk melahirkan manusia yang lain saja. Ia tak dihormati hak-haknya, kebebasannya di ruang publik. Jadi kita lihat bagaimana karya-karya sastra yang berpengaruh terkenal di era itu juga sudah mengangkat diskriminasi yang dialami wanita, dan bacaan-bacaan sastra juga menjadi bagian renungan untuk menyebarkan gagasan-gagasan dari feminisme. Nah, sekarang kita masuk di Indonesia. Bagaimana citra perempuan digambarkan dalam sastra Indonesia? Tentu beragam sekali penggambarannya. Saya gambarkan di sini ada 3 tipologi bagaimana wanita itu dipotret dalam sastra Indonesia jika kita gunakan feminisme sebagai dasarnya. Pertama adalah satu tema-tema yang menggambarkan wanita yang terkungkung dalam tradisi patriarkal. Termasuk di sana adalah berlakunya kawin paksa, sehingga wanita ia hanyalah ikut apa yang sudah dianggap menjadi konvensi yang didominasi oleh kultur laki-laki. Nah, yang terkenal di sini adalah novel-novel yang umumnya diterbitkan sebelum merdeka, ya, sebelum tahun 1945. Salah satunya yang terkenal adalah Azab dan Sengsara. Ini dari Merari Siregar. Saya sudah baca buku ini buku yang sudah kita pelajari sejak SMA. Bagaimana seorang tokoh wanita di sini ia terkena azab dan terkena sengsara pula, dan ia tunduk ke dalam berbagai kungkungan tradisi yang membuat wanita tak ada lain kecuali ia hanya ikut saja
apa kata orang tuanya, ikut saja apa kata suaminya, dan hasilnya acap kali justru penderitaan bagi wanita itu. Kedua, tema-tema yang juga banyak berkembang kemudian adalah yang isinya lebih menggambarkan gagasan feminisme yang moderat. Sudah muncul di sana satu gagasan mengenai kesetaraan wanita, pentingnya wanita untuk juga aktif di ruang publik, pentingnya wanita untuk juga bersekolah, untuk mengenal ilmu-ilmu modern, bahkan pentingnya wanita terlibat dalam politik praktis sudah mulai digambarkan di sana. Tapi kata moderat di sini untuk menggambarkan bahwa walaupun ruang publik mulai diidealkan untuk perempuan, dalam novel-novel ini umumnya digambarkan wanita itu tempatnya tetap saja membangun rumah tangga yang konvensional, rumah tangga yang bahagia, sehingga ia lebih dimaksudkan untuk menjalani semacam peran ganda wanita. Ini tema-tema kedua soal feminisme dalam sastra Indonesia. Yang kuat di sini adalah salah satunya novel Layar Terkembang karangan Takdir Alisabana yang menggambarkan seorang tokoh bernama Tuti. Ia begitu kuat terlibat di ruang publik, tapi hatinya sepi. Ia merasa juga rindu pada asmara, dan akhirnya ujung-ujungnya memang digambarkan ia berada dalam pernikahan sebagaimana para wanita pada umumnya. Namun bedanya dengan wanita konvensional, ia juga seorang tokoh di ruang publik. Nah, ketiga ini citra wanita dalam sastra Indonesia yang saya kategorikan sebagai feminisme radikal. Tak lagi moderat dibandingkan umumnya sastra yang ada di tahun 80-an ke bawah, tapi disebut radikal di sini karena mulai memasukkan isu-isu paling baru, termasuk isu LGBT. Contoh yang bisa diambil di sini karya saya sendiri berjudul Menunggu Sodom dan Gomorrah di Amsterdam. Ini kisah seorang wanita yang lesbian. Ia berada dalam keluarga yang kuat sekali tradisi agamanya. Namun apa daya terjadi pertarungan nilai antara dia yang lesbian dengan ibu dan bapaknya yang kuat sekali konservasi pada ajaran agama, yang menyebabkan ia, seorang tokoh bernama Putri, berani mengambil tindakan untuk pergi ke Amsterdam untuk ia tinggal di sana bersama pamannya yang sudah lebih dahulu ke Belanda sana karena gerakan Lekra. Ini juga contoh bagaimana di era sekarang, di tahun-tahun 2020, tema-tema isu LGBT juga mulai menjadi gambaran dari sastra Indonesia. Nah, inilah juga contoh tipologi bagaimana perempuan dipotret dalam sastra Indonesia. Kita tahu bahwa situasi wanita dalam dunia sosial Indonesia belum sepenuhnya kokoh dalam isu-isu kesetaraan secara legal, secara politik, secara budaya, secara ekonomi. Kesetaraan wanita belum sepenuhnya itu kokoh sebagaimana terjadi di negara-negara modern. Dan kita kembali pada kutipan di awal bahwa perjuangan itu tetap bisa dilanjutkan, dan percaya saja bahwa kata-kata itu juga adalah kekuatan dan pena adalah juga kekuatan. Karena itu para penulis, para pejuang yang memilih menulis, memperjuangkan gagasannya dalam bentuk-bentuk tulisan, terbuka pada mereka untuk menuliskan gagasannya dalam berbagai karya fiksi, karya sastra, baik itu dalam bentuk novel, cerpen, atau puisi. Dalam sastra kita lihat tiga tipologi citra wanita itu, tiga-tiganya hadir, baik wanita yang terkungkung dalam tradisi yang patriarkal, ataupun wanita yang masuk berjuang dan berada dalam feminisme moderat, ataupun yang terakhir yang ekstrim, wanita yang sudah berada dalam feminisme radikal. Itulah gambaran menyeluruh
dari wanita dalam sastra. Salam.